S2, S3. S2, S3. Maksudnya ini S3 atau S2? Ini ijazah apa? S2 atau S3, Bang Rismon? Nah, teman-teman, secara kertas aja udah bermasalah nih kayaknya. Ijazah Yamaguchi rata-rata seperti ini. Astagfirullah. Palsu berarti. Tonton video ini sampai habis guys, karena ini kita akan mengupas apa yang kemudian ditampilkan ke ruang publik oleh Rismon Sianipar, yaitu ijazahnya. Yang memang sempat diduga palsu, ya, diduga dia tidak memiliki ijazah sebagaimana mestinya dari Yamaguchi Jepang, ya. Tapi kali ini kita akan bahas, kita akan ulik dan kita akan preteli, ya. Kita bukan bermaksud kemudian untuk mengompori atau sok-sok memahami, enggak. Apa saja yang di-share ke ruang publik maka perlu juga untuk kita analisa. Kalau Pak Jokowi kan ijazahnya nggak pernah di-share di ruang publik kecuali yang di-share oleh pihak lain. Nah ini kalau Bang Rismon dia share sendiri, dia punya ijazah. Ya patut kita pelajari juga kan gitu. Bukan dalam konteks mengulik-ngulik dan mencari aib atau kesalahan. Enggak. Kalau memang nggak ada salah, ya buat apa kita jadikan sebagai sesuatu yang perlu untuk kemudian kita analisa. Kalau yang kita temukan adalah kebenaran, ya berarti harus kita hormati kan, seperti itu. Soalnya ada yang komen-komen tuh di bawah sama aku, jelek-jelekin aku. Dah biarin aja deh. Teman-teman mau menilai kita Antek Mulyono ke apa, terserah. By the way guys, kalau kalian mau ikuti video ini, sebelumnya juga aku ada bahas soal ada dokumen yang bermasalah, yaitu sertifikasi pendidiknya ya, miliknya Bang Rismon yang dia sebut sebagai penyetaraan. Nah itu bermasalah itu, lihat video sebelumnya. Video sebelumnya juga soal dia memperlihatkan undangan dari kegiatan seminar ya, kegiatan workshop internasional yang digelar, yang tulisannya situ digelar oleh Yamaguchi Jepang kalau nggak salah, tapi padahal itu ada unsur lain, universitas lain, dan kesalahan lainnya adalah ternyata undangannya itu dia yang pertama, sementara yang dia tulis di situ adalah yang ketiga yang dia perlihatkan. Nah itu jadi bahan pertanyaan. Untuk lebih jelasnya lihat di video-video saya sebelumnya dah. Nah kali ini kita mau ngupas soal ijazahnya. Benar nggak apa yang dibilang Bang Yosua bahwa dia tidak memiliki ijazah asli dan yang dia perlihatkan itu tidak sama dengan apa yang sebenarnya menjadi ijazah yang sesungguhnya dari Yamaguchi Jepang ya. Nah sebelum kita mulai, saya mau ngajak ngopi dulu buat sahabat-sahabat. Selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di YouTube ini. Saya Bang Bill, saya sejak awal konsisten bicara soal isu-isu politik nasional. Ya sesekali juga saya memberikan kritik, sekaligus memberikan saran dan mengapresiasi kerja-kerja pemerintah, penguasa. Tapi sekaligus ngontrol juga gitu. Tapi selama ini sih memang kebanyakannya aku mengapresiasi Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo. Ya, karena memang tokoh-tokoh kita tersebut adalah tokoh-tokoh yang ingin membangun Indonesia dengan baik. Terlepas dari itu semua, ada banyak hal yang perlu kita kritik juga. Nah, bagus, banyak yang mengkritik Pak Jokowi soal ijazah, soal MK, is okay, silahkan, itu bagus ya. Tapi kalau narasinya udah narasi kebencian, narasi yang kemudian menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, maka perlu juga kita berikan counter narasi, guys. Oke, by the way, aku mau informasikan ya, alhamdulillah. Aku juga mendapat kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman YouTuber Nusantara. Salam hormat saya, Bang Agri, Opung, dan Mas Vicky, serta kawan-kawan lain yang menurutku adalah orang-orang hebat, senior-senior YouTuber, yang konsisten untuk memberikan warna, mengcounter narasi-narasi kebencian. Dan aku suka ya bergabung dengan komunitas YouTuber Nusantara, tentunya menjadi satu pengalaman yang baik. Dan yang menarik adalah YouTuber Nusantara itu ternyata bukan komunitas yang apa ya, kayak by design karena kepentingan Jokowi maka mereka ternyata kumpulan orang-orang yang memang sudah sejak awal punya channel YouTube, memberikan informasi yang positif, menghargai anti hoax terutama ya, disinformasi dan juga ujaran kebencian. Nah itu yang aku senang, makanya itu perlu untuk kita ikut bergabung dengan teman-teman YouTuber Nusantara. Keren semua. Dan yang paling penting di sini bukan soal membela Pak Jokowi, no, bukan soal itu, tapi soal bagaimana kemudian mengonter narasi-narasi kebencian. Sambil ngopi guys.
Di video ini saya akan sajikan kepada sahabat-sahabat, kita bongkar dan preteli ijazah yang pernah diperlihatkan oleh Rismon Sianipar di videonya tentang ijazah Rismon Sianipar dan juga Jokowi versus Jokowi. Di video itu dia banyak memperlihatkan sertifikat-sertifikat kegiatannya di Jepang termasuk ijazahnya. Nah, tertangkap kamera ternyata ijazahnya itu berbeda dengan ijazah-ijazah lulusan Yamaguchi Jepang. Selain berbeda soal kertas, soal bentuk, ternyata juga kalau kita mau pelajari tulisan kanji bahasa Jepangnya yang ada di kertas ijazah tersebut, banyak hal yang bermasalah. Mulai dari tahun, ya, mulai dari penanggalan, itu kita akan kupas satu persatu, guys. Oke, sebelum kita akan preteli, saya mau mengajak kepada teman-teman untuk mari kita tonton dulu nih videonya Bang Rismon yang menyebutkan inilah ijazah S2, S3-nya gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman main di kameranya masing-masing sambil ngopi, sambil fokus, sambil nyantai, jangan sampai gagal paham. Nah, ini ya guys ya videonya. Ini saya ambil yang pas dia perlihatkan ijazahnya. Kalau ini ijazah S1 ya kan? Oke, S1, ijazah S1. S2. S2. Jadi dia ada S1, S2 di UGM ya. Benar, tadi S1, S2 UGM, tapi dia terlalu cepat jadi kita nggak bisa anu. Nah, ini yang S2, S3-nya. S2, S3. Maksudnya? Kita dengarkan lagi ya. Terus ini S2, S3. S2, S3. Maksudnya ini S3 atau S2? Ini ijazah apa? S2 atau S3, Bang Rismon? Ya. Kalau S2 kan ijazahnya beda. S3 tentu beda. Atau mungkin ini kita terus dulu ya. Dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang. Oh, ini. Juga nih. Nah, ini apa, Bang? Jadi semua stempel basah ya. Oke. Mana yang S2, mana yang S3? Nggak ada nih. Terus ini S2, Oke. S3 dalam bahasa Jepang. S2, S3 dalam bahasa Juga Jepang. nih. Oke, ini kita screenshot aja ya, guys ya. Aduh. Ini anggaplah ini S2, ini S3. Jadi semua stempel basah ya. Oke. Jadi stempel basah begini aja ya dia sudah Kita ambil zoom yang bagus. Oh, ini. Ya. Masih terbalik nih. Siap. Nah, setelah kita lihat tuh ya, itu ijazah S2, S3-nya. Ya kan, huruf kanji ya. Padahal harus ada juga yang bahasa Inggris, tapi ada aja klarifikasi. Coba kita dengar dulu. resmi kalau di Jepang sana ya. Oke. Ada bahasa Inggris ya. Tapi saya cari di mana itu ya. Nah, tidak ada yang bahasa Inggrisnya. Dia cari tidak ada di mana itu. Oke. Mungkin hilang dan mungkin tidak ada. Guys, kalau Anda lihat kertas itu tadi, menurut Anda apakah sama dengan ijazah pada umumnya? Ya, itu tadi yang udah kita screenshot, kita cek dulu mana dia tadi yang kita sudah screenshot ya. Saya akan cek dulu. Sabar guys, jangan emosi. Oke. Kita akan cek dulu mana yang di screenshot tadi. Oh ya. Sip. Oke, sudah. Ini saya mau edit balik dulu ya. Soalnya tadi dia kan mirror. Saya edit balik dulu. Saya pakai Canva. Untuk ini saya perlihatkan aja ke teman-teman ya. Untuk membalik kita pakai Canva saja. Kita unggah yang tadi di screenshot ini ya, yang kita screenshot tadi dua ini. Oke, ini saya sudah punya data-data. Ini ya, ini kita balik
Karena memang karena screenshot tadi statusnya mirror. Nah, ini yang benar ini. Oh, saya cek lagi. Ya, tulisannya begini. Karena tadi kalau nggak dibalik, tulisannya akan terbalik. Nah, ini kayak gini ya. Rismond. Nih, kita balik dulu. Baru kemudian kita akan lihat. Nah, nih kita cek baik-baik, guys. Perhatikan baik-baik ya. Ini nomor ijazah yang 460. Oke, 460. Nah, kalau ini nomor ijazah yang 987 ya, bisa ya. Bisa dilihat guys ya. Oke, ini huruf kata kanji semua. Nah, kita karena nggak tahu bahasa kata kanji. Nah, ini lihat tanggalnya nih. Ini penanggalannya ini. Ini yang di lembaran 1 dan ini lembaran 2. Oke. Ini tahunnya, ini tahun 18. Ini bagaimana ini ya? Nanti kita akan terjemahkan pakai bahasa kanji. Ini kurang lebih sama ini 18. Ini tahun 18 juga, cuma beda tanggal. 18 ini berarti 2006 ya. Kalau bahasa kanji ini kan, aksara kanji ini ada sesuatu yang biasanya nggak sama gitu. Tahunnya bukan tahun seperti kita 2006 gitu ya. Oke, kita akan cek ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau share ke teman-teman juga soal dari sisi mana kita akan melihat bahwa ijazahnya Bang Rismond itu bermasalah. Oke. Dari sisi pertama adalah dari sisi ini tadi, lembaran kertas. Kalau kita mau bilang lembaran kertas, yang pertama ya, kita bahas dulu soal lembaran kertas. Lembaran kertas ini kita lihat nampaknya HVSA 4 ini, ya. Kita perhatikan baik-baik dan tidak tahu mana yang S2, mana yang S3. Oke. Tapi yang jelas ini adalah HVS. Ini nomornya ini sama ini 32425. 32425. Apakah ini ijazah S2, kemudian yang ini ijazah S3? Karena nggak mungkin ijazah yang sama, nomornya berbeda. Ini 460, ini 987. Paham ya? Jadi kalau ini S2 dan S3, oke, seharusnya enggak, sorry. Ini kayaknya tanggal lahir ya. Nanti kita akan bahas, kita akan cek di ChatGPT. Oh iya. Nah, penanggalan ini kok sama ya, 18 ini. Ini 18. Ini juga 18. Oke. Dan rektornya lihat baik-baik. Apa ini? Hiroshi Kato kah apa? Nanti kita akan lihat rektornya ini. Hiroshi Kato kah apakah namanya? Nanti kita akan cek lagi ya. Nah, teman-teman, secara kertas aja udah bermasalah nih kayaknya. Kenapa aku bilang bermasalah? Ini aku perlihatkan lagi yang Bang Yosua ya, Bang Yosua yang melakukan penelitian. Ini betul nih. Ijazah Yamaguchi rata-rata seperti ini. Kertas warna kuning tebal. Kan gitu. Nah, ini kita lihat baik-baik. Oke. Nah, ini contoh lulusan Yamaguchi University. Kemudian dia jelas ya, ada bahasa Inggrisnya dan ada juga bahasa kanjinya. Ini bahasa Inggris, ini bahasa kanji. Nah, ini beda dengan Bang Rismond punya. Bang Rismond punya itu modelnya begini dia, guys. Ya, tulisannya seperti ini yang di atas, tapi mungkin karena pengaruh perbedaan rektor ya. Nah, sekarang kita pelajari, ingat ya. Satu hal yang harus kita ingat di ijazahnya Bang Rismond yang dia share di saat itu adalah dua ijazah yang berbeda nomor di atasnya. Satu 987, yang satu adalah 460. Berarti dua ijazah yang berbeda. Satu ijazah S2, satu ijazah S3. Kan dia bilang ini ijazah S2, S3. Oke ya, benar. Mungkin ini yang S2, mungkin yang satunya S3. Nah, sekarang coba kita terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita butuh bantuan ChatGPT aja.
Ya, kita butuh bantuan ChatGPT aja ya. Kita cek bahasa Indonesia. Oke, ini kita kasih besar dulu. Ya. Ini yang mana ini? Berdasarkan gambar yang Anda kirimkan, terlihat seseorang memegang sebuah ijazah dan kelulusan. Nah, sertifikat kelulusan ijazah Rismond Hassi Holland Sianipar. Oh iya, ini tanggal lahir, makanya sama. Sorry, makanya sama tanggal lahir. Aku kira tadi nomor register atau nomor apa, ya kan? 25 April tahun SOA 52 atau 1977. Telah menyelesaikan studi di Pascasarjana Ilmu Teknik, gelar Magister Teknik. Oke. Ya. Nah, tanggal penerbitan 18 tahun Heisei 18 2006. Oke, ya. Ini yang mana nih? Ini yang ini yang 987. Oke, 987. Ya. Ini yang sudah kita screenshot tadi. Nah, sekarang kita ambil data yang kedua, ya, bahasa Indonesia kan. Santai sambil ngopi guys, ngopi. Nah, apa yang terjadi guys, bahasa Indonesianya berikut ada dari dokumen ijazah pada gambar kedua. Sama, Rismond telah menyelesaikan rekayasa sistem, lulus Magister Teknik lagi. Kok Magister Teknik? Tahun 2006. Ini S2 berarti. Cuma kita lihat ini yang 460. 460. Kalau yang ini apa? Ini 987. Ayo, kayaknya yang cuma diedit ini cuma nomornya. Tapi salinan-salinan di dalamnya nggak diganti ini sama Bang Rismond kayaknya. Kayaknya beliau nggak tahu bahasa kanji nih. Aduh, jangan-jangan demikian ya. Jangan-jangan demikian. Coba perhatikan baik-baik guys, benar ya? Dan ini tahun 2006 juga. Ya, 2006. Masa lulusan S2 2006, S3 2006. Padahal di kurikulum vitae-nya S2-nya 2006, S3-nya 2010 ya. Kita cek CV, memang terkenal sekali nih Bang Rismond ini. Aduh, Bang Rismond, klarifikasi dulu nih, Bang. S2-nya mana ini? Kita cek S2-nya. Oke, S2 di Jepang 2006. Oh iya, doktornya 2008, Bang. Tapi kenapa di sini kok berdasarkan hasil ChatGPT yang terima ini 2006 ya? Aduh, 2006 dan yang di atas juga sama. Mana nih ya ini? Ini juga 2006, Bang. Ayo. Dan kedua-duanya isi yang di dalam ini sama semua, Magister Teknik. Kalau ini kertas yang sama sih mungkin yang kita foto tadi ya memang S2 punya mungkin. Tapi pertanyaannya kenapa nomor di atas ini 460, yang satu ini 987. Berarti dua ijazah yang berbeda. Kan dia bilang S2, S3. Isinya sama. Jangan-jangan Abang Rismond ini nggak tahu kalau kata kanjinya ini, atau gimana? Nggak tahu, atau ini rekayasa? Salahkah Yamaguchi Jepangnya yang memberikan ijazah sama Bang Rismond? Atau ini minta maaf, jangan-jangan ini ijazah palsu yang cuma diedit nomor registernya aja 987 dan 460. Ada dua jenis. Yang bahasa Inggrisnya nggak ada. Kenapa nggak diperlihatkannya bahasa Inggrisnya? Oh, karena kalau bahasa Inggris banyak orang paham bahasa Inggris. Karena ini bahasa kanji, nggak semua orang paham bahasa kanji. Jadi dimasukkan ke kampusnya Abang. Orang kampus nggak tahu. Atau gimana, Bang? Abang jelaskan dulu gitu. Aku nggak seperti Abang, begitu lihat ada perbedaan ijazahnya Pak Jokowi langsung bilang palsu. Aku minta klarifikasi dulu. Tapi kalau Abang nggak klarifikasi ini, Abang memalsukan dokumen. Bukan ijazah palsu aja, tapi memang Abang dengan sengaja memalsukan dokumen.
Jadi jangan bodohi publik dengan cara-cara abang juga. Akhirnya kan kita juga bisa kritis dan bisa mempelajari. Dan kami sebenarnya tidak mau uli. Cuma karena abang memberikan ini ke ruang publik. Jangan bodohi kita juga bang. Jangan karena kebetulan pengikutnya abang itu banyak sekali. Dan abang merasa bahwa abang itu mendapat dukungan. Di kurikulum vitae abang bilang abang ini lulusan 2008 doktornya. Sementara bahasa magisternya 2006. Tapi kenapa ijazahnya abang di situ 2006-22. Bagaimana mungkin kampus meluluskan orang S2 dan S3 di saat yang bersamaan, di tahun yang sama? Selain itu isinya sama juga tuh. Atau mungkin ChatGPT salah lah ya. Nanti teman-teman sendiri yang bisa cek. Silahkan screenshot. Kalau misalnya nggak bisa percaya saya punya screenshotan tadi, silahkan screenshot sendiri dan atau abang perlihatkan aja ijazahnya abang itu. Di scan bagus-bagus dan bisa ditunjukkan ke publik. Ya kan? AI, jadi Dr. Tifa tolong klarifikasi juga ini. Jadi jangan bikin pembohongan publik. Guys, tulis di kolom komentar kalau kalian nggak sepakat ya. Nah, di ijazah ini juga banyak yang ganjal. Ganjal itu janggal sih? Janggal. Gue kok salah-salah ngomong. Ya. Apa yang janggal? Salah satu yang janggal adalah selain soal kertas, selain soal isinya yang sama di tahun yang sama di dua ijazah yang berbeda, nomor ijazah yang berbeda, 1987 yang 1460 atau 006 tadi, yang kita jangan lupakan di sini ya. Ini nih. Nama rektor atau nama presidennya ya, nama presidennya ini. Coba perhatikan baik-baik. Nama presidennya ini adalah Hiroshi Kato ya. Memang kalau kita cek Hiroshi Kato memang ada. Nah, belum lagi terkait capnya guys ya. Ini coba kita lihat capnya beda sekali. Coba perhatikan baik-baik ya. Cap Yamaguchi Jepang. Ada yang berbeda ini Abang Rismon. Perhatikan baik-baik. Ya, lengkungan-lengkungan. Atau gimana bang? Mungkin sama ya bang ya, capnya bang ya. Coba abang perhatikan baik-baik dengan abang punya ini. Aduh. Kita screenshot dulu yang kita tidak ahli sih seperti Bang Rismon yang punya alatnya itu untuk mengetahui apa namanya itu. Untuk mengetahui sesuatu yang lebih detail ya. Kita komparasi aja, nggak perlu kita sehebat Bang Rismon ya. Ini lain bang. Aduh, sayang aku nggak ngerti bahasa tapi sebagai orang awam yang rasional, ini melihat ininya nah. Ini X kan? Ini X-nya di dalam bang. Ini abang X-nya kayaknya di luar ini bang. Nggak keterusan anunya. Nah ini keterusan E-nya lurus bang. Baru ini E-nya beda bang. Ya, oh kayaknya teman-teman kelindung ya sama anuku ya. Ini aku perbaiki dulu wajahku, jangan lagi di sini. Oke. Ya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di lengkungannya ini beda. Ayo, capnya masa berubah? Coba teman-teman lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Aku kasih lebar lagi lah kawan. Ini ya. Coba perhatikan. Oh, malah kena gambarku pula. Ini nih maksudku. Lihat ini nih, guys, ya. Lihat baik-baik ini X-nya. Kayaknya keluar ini. Gimana ini? Aduh. Astagfirullah. Palsu berarti. Begitu kah bang cara meneliti? Aduh, Abang Rismon ini ya. Aduh, yang patut dipertanyakan juga itu tadi. Yang patut dipertanyakan adalah rektor yang menandatangani
Ini kita hapus saja. Rektor yang menandatangani ya. Rektornya itu ini guys, Kato Hiroshi. Dia cuma sampai bulan bulan dari tanggal 1 April. Dia kayaknya 2 kali terpilih nih ya. 2 kali terpilih dia. Gue perbaiki dulu. Jadi dia 2 kali terpilih, Kato Hiroshi ini. Pertama mungkin di ini ya, Mei tanggal 16 2022 terpilih lagi April tanggal 1 2004. Nah, sampai Mei tanggal 15, karena tanggal 15 sudah Marumoto Takuya 2006. Nah, apakah kemudian tahun lulusnya abang tahun berapa sih? Abang tidak tulis ya. Apakah benar itu cuma tulis 2006 sama 2008, tapi tidak jelas bulan apa abang lulusnya ya. Jadi kalau mau diterjemahkan ini Maret kayaknya, tapi mungkin benar. Tapi ada di ChatGPT aku sempat cek, dia justru Mei ya. Mei. Tapi udah nggak apa-apa. Yang patut kemudian mendapat jawaban dari Bang Rismon adalah ini. Kenapa bisa nomor ijazah berbeda tapi isinya sama? Ayo bang, dan stempelnya berbeda juga, dan kertasnya juga berbeda itu. Aduh. Guys, aku tidak bermaksud ngulik-ngulik dalam rangka untuk menjatuhkan seorang Pak Rismon, tapi saya merasa bertanggung jawab untuk mengomentari hal ini karena memang sudah cukup lawas Bang Rismon ini tampil di ruang publik dengan meyakinkan publik bahwa dia ahli. Nah, kalau dia ahli berarti dia harus memenuhi syarat dong. Salah satu persyaratannya adalah kejujuran. Dia harus jujur. Kenapa ijazahnya modelnya seperti ini? Ya guys, aku nggak mau panjang lebar. Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silahkan. Saya nggak peduli orang mau bilang Ante Mulyono. Wah, itu tidak mengubah pikiran kita yang waras gitu. Kami merasa lucu aja orang yang selesai UGM sudah pastikan Pak Jokowi itu lulus, kok Yamaguchi tidak pastikan tidak lulus, yang namanya Rismon malah kalian muter gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.